Juli nggak pernah nonton live-nya Warrior War. Nggak pernah. Satu kali pun. Kalau Juli pernah nonton live Warrior War, Juli nggak selamat. Karena untung buat Juli nggak ada. Harus saya menguntungkan dulu apa yang saya, kecuali saya tahu dia. Walaupun saya tahu dia nggak ini. Gitu. Tapi ya, kalian yang sering kirim-kirim ke Juli, kirim apa itu, kalian kirim link, kirim itu karena Juli baik, Juli respon. Sebenarnya mereka bilang, ngapain sih Jul dibalas-balas kayak gitu? Nggak apa-apa, untuk hiburan kalian gitu. Jangan sampai kalian itu dibodoh-bodohin dengan mereka gitu. Karena mereka kalau ngomong sendiri nggak bisa, ngomongnya harus berame-rame. Mereka. Jadi memang ini ya apa? Ya, saya kasih tahu ya sama kamu ya. Ini ya, gembel ya. Saya itu punya koleksi LP ya. LP saya mungkin ada lebih hampir 50 kali. Tiap ada temen mau saya kasih ya. Waktu kamu masih melacur di Malaysia, sebelum kamu dibawa apapun ya, Warrior War lah ke Eropa, sebelum dijual di hotel-hotel itu, saya itu sudah di Amerika. Kamu masih ngelontong di Malaysia. Bayangin itu. Ya beda lah. Ngapain saya ngumpulin spanduk LP? Kalau udah dibuang dong. Tak usah bicara barang branded sama saya, percaya deh. Saya aja bisa punya rumah di Amerika, gitu aja. Apalagi kaos-kaos yang $600 sama $800. Jadi jangan suka buat cerita-cerita gitu. Ngelihat muka kamu aja saya sedih. Ngelihat kehidupan kamu aja saya sedih. Apalagi kamu yang penista agama, yang menyukurkan rakyat Aceh mati kena tsunami. Masa orang Islam begitu bicaranya? Kalian ketik aja di Google. Ketik di Google sayang. Waria Cynthia Korla. Memampuskan orang-orang muslim yang mati di Aceh karena tsunami. Coba itu. Bayangin. Kalian begitu yang ditonton. Coba itu, bayangin itu. Bukannya dibantu. Kalau saya enggaknya saya buat masjid ya, Cong ya. Saya buat masjid, Cong. Saya nggak pernah memanfaatkan ya, Cong ya. Saya nggak pernah memanfaatkan kakek-kakek. Saya harus isepin untuk uang belanja saya. Saya nggak pernah, Cong. Saya nggak pernah. Nggak pernah seumur-umur. Mantan milioner saya itu, waktu saya umur 30 ya. 30, dia itu umur sekitar 51 kayaknya. Saya udah pacaran sama milioner di Indonesia, di Seattle 7 tahun. Saya udah tahu kredit card hitam yang besi itu udah tahu. Sekarang dapat lagi dari si Sam. Itu udah tahu. Apalagi kamu ini ya. Terus buat ini apa? Sama si Wegom. Kan mereka itu kayaknya kasihan si Juli ngomonginnya ya. Kalian itu jangan mau dibodohin lah. Turki itu negara miskin. Turki itu negara miskin dari Indonesia.
banyak pelacuran dari sana. Saya itu udah ke Turki itu, mungkin mereka masih bayi ya, sudah tahu apa yang kamu harapin di Turki itu nggak ada. Nggak ada. Untuk kalau kamu mau ngelontong di sana, iya. Disitulah tempat pelacuran tertinggi. Untuk Middle East ya. Murah. Ke Turki itu murah, mana nggak ini lagi apa nggak pakai visa lagi. Nggak pakai visa, Cong, ke sana. Ke negara yang nggak pakai visa mah tak usah diceritain, Cong. Sama aja lu pergi ke Surabaya, ke Bandung, ke Bali sama aja. Tentu aja dong, Cong, lira itu murah. Orang lebih miskin dari Indonesia. Tingkat ekonominya, pendidikannya, orang-orang, lu tahu orang-orang Turki di luar negeri jadi apa? Jadi babu semua, Cong. Jadi babu semua. Orang Arab di luar negeri jadi supir taksi. Gitu. Jadi tahu gitu. Gitu, Cong. Itu koleksi gua tuh, bukan koleksi sih yang di ini ya, yang di Seattle. Sebelum lu melangkah kaki lu melacurkan diri di Jerman, gue udah di Amerika. Gue udah di Amerika duluan. Jadi gue masalah walaupun misalnya gue nggak ada, udah tahu gue branded kemana-mana udah tahu. Dan gue pun udah ke 45 negara. Kalau lu mau sok-sokan sama gue, war, nggak akan bakal menang deh, nggak bakal. Dari pengalaman hidup, background pendidikan, apalagi masalah ngomong, nggak ada. Lu nggak bisa ngomong yang straightforward, yang make sense. Itu nggak asa, oh penista agama, melacur, anjing, kayak gitu aja bisanya, Cong. Gitu, nggak ada bisa kalau nggak rame-rame. Kalau lu hidup pernah melacur kayak santai aja, tak usah ngurus-ngurusin orang gitu. Gua itu wakil purser di Norwegian Cruise. Kemarin itu ada anak ini di sini bilang, kakak pernah kerja di Norwegian ya? Kayaknya saya tahu loh. Iya, saya wakil purser. Tahu purser? Dan kalau saya mau kerja di kapal lagi bisa. Karena background saya ada. Itu pun dididik. Kamu kerja di McDonald aja. Nggak usah jadi contoh McDonald mah. Orang buta juga bisa kerja di situ. Cuman bungkusin burger sama nyapu-nyapu, bersihin WC. Kalau gue kerja di bank, Washington Mutual Bank, di Hyatt, gue night audit di Hyatt, di Holiday Inn night audit, night manager ya. Di Norwegian Cruise gue assistant purser, assistant accountant, financial. Apalagi lu mau tes bahasa Inggris gue segala macam. Aduh, gue tuh orangnya nggak mau ngehina. Ngapain gue ngehina, kenal juga enggak. Cuman kalau lu ngata-ngatain gue ya. Turki itu negara miskin dari Indonesia, makanya lebih murah. Di Israel ini ya, Cong, Indomie itu di Seattle itu cuman 45 sen. Di sini $3, Cong. Indomie satu $3. Mungkin kalau di Turki harga Indomie itu 25 sen atau 10 sen. Dilihat cara program penjualan dari kota situ. Kalau negara itu negara maju, mereka makin high,
mau dari ekonominya, pendapatannya segala macem, tempat tinggal segala macem. Kalau di Turki itu ya murah. Apalagi lu kesana nggak pakai visa. Itu Cong. Nggak hebat. Turki itu negara buangan ya, negara buangan Turki itu. Apa yang lu harap di Turki itu nggak ada. Bukan keluar negeri ke Turki Macong. Percaya deh. Apalagi kesana nggak pakai visa. Kecuali lu megang paspor di luar Indonesia. Baru triknya lain. Gitu. Memang negara Turki itu negara miskin dari Indonesia ya, dan negara miskin dari Indonesia. Apa yang nggak ada dari Turki, nggak ada, apa yang diharap nggak ada. Mata uangnya kecil. Tapi kalau lu mau ngelontong ke Turki silahkan gitu. Terbuka lebar. Halo Jerry. Gitu. Turki lebih bagusan Bali. Dulu waktu gua ke Turki itu di mana-mana pelacuran, Cong. Di bukit-bukit tuh pelacuran semua. Tempat pelacuran dulu itu. Apa yang lu harap di Turki? Orangnya juga uneducated. Nggak ada. Kalau anak-anak muda di luar negeri itu kelihatannya ya cakep. Cakep semua. Kalau masih umur 30, 25 masih cakep-cakep. Tapi lihat orang-orang Turki setelah umur 40, 50, kendor semua. Karena gizinya nggak ada di sana. Gitu ya Cong. Jadi kamu tuh tahu. Tak usah kasih informasi bagus. Oh ini enggak. Apalagi lu di Turki tinggalnya di daerah peminggir. Masih bagus negara Indonesia dari Turki. Cuman kalian aja nggak mau ngelola, nggak mau nggak membantu dukung pemerintah. Apa keindahan Turki itu apa? Nggak ada. Nggak ada. Bagusnya apa? Nggak ada. Ketahuan lu ke Maroko. Kalau ke Maroko iya maju itu. Ada kasinonya. Di kalau kita ke turis-turis itu Middle East itu, makanya kapal-kapal pesiar itu larinya ke Maroko. Dan gue pernah ke sana ke Maroko, memang maju sih. Turki apa yang lu banggain? Nggak ada Cong, nggak ada. Di Eropa banyak, pelacuran banyak. Gini ya dek, kalau di Eropa itu dek ya, di Eropa makanya banyak. Ini Juli nggak ini ya, Juli cerita apa adanya ya. Di Eropa itu banyaknya pelacuran ya, banyak pelacuran tuh karena memang disahkan di situ. Disahkan dan itu hak orang ya untuk hidup di situ dengan melacur. Itu hak orang. Bisa didata, bisa ini gitu. Tapi kalau kamu tujuan ke Eropa hanya untuk melacur, kamu nggak akan bisa ke sana. Tapi ke sana aja dulu, pakai turis apa-apa. Makanya orang pada lari ke Eropa sekarang. Apalagi Belanda. Itu pelacuran bebas. Itu hak orang ya. Hak setiap orang. Tapi kan kalau kamu beragama pasti
Duh kok ngelacur sampai ya ada Juli nonton di YouTube ada apa itu anak-anak susah terus lagi ditawar di YouTube itu harga 2 orang, yang satu pakai jilbab, yang satu enggak, anak-anak ya. Tapi ini entah rekayasa si YouTuber supaya ditonton. Terus apa itu ini kejadian Jakarta Timur sama anak yang nggak pakai wajib. Jadi katanya berapa? 300 deh katanya per jam katanya. Enggak, berdua deh katanya, berdua. Jangan dong ini. Terus yang nonton aduh kasihan amat sih kayak gitu. Sedih ya ngelihatnya. Memang itu udah pekerjaan mereka deh. Hidup begitu, udah nggak ada ini lagi. Kalau dibilang kasihan ya mereka juga enak sih. Cuman yang Juli sedihnya itu sampai dibuat konten yang begituan gitu. Coba bayangin anak-anak itu adik kita, kakak kita, ponakan kita, saudara kita, satu rumpun sama kita, gimana rasanya? Sampai si Weko bilang gini nih, apa bagus ini dia ngomong begini nih. Sih rekomen ya kalau misalkan kalian mau liburan untuk saat ini, saat pandemi, dengan peraturan yang di negara kita yang aneh, lucu, nggak jelas gitu kan, aku rekomen. Coba katanya negara Indonesia itu aneh, lucu dan nggak jelas. Coba kalau saya yang ngomong itu, waduh, karena kalian itu pengecut, karena saya ada di luar negeri. Kalian langsung tuh, waduh, penista agama, waduh, kacau, bakal kacau. Indonesia bakal ini bakal gempar. Karena si Juli bilang negara Indonesia itu aneh, lucu. Negara Indonesia itu aneh, lucu, dan tidak jelas. Itu bayangin. Negara Indonesia dibilang si Wegom aneh, lucu, dan tidak jelas. Kalian sebagai bangsa Indonesia gimana rasanya begitu? Coba. Di mana rasa ini kalian, itu rasa jiwa patriotisme Indonesia kalian di mana? Nggak ada, karena kalian itu udah hatinya tuh udah benci, udah busuk. Yang penting gue fans dia, yang penting gue nggak ngerti lagi dia ngomong kotor, dia mau ngomong salah, mau ngomong belok-belok masa. Dibilang tuh kan Indonesia itu negara nggak jelas, nggak bener. Sama si Wegom. Si Wegom itu apa sih? Sekolah SD sayang. Apa yang kamu bisa ini sama dia? Kesana sini pun nipu. Bisa ke Turki juga uang penipuan itu, uang konten dari ini Miss Queen. Di mana-mana nipu. Makanya kena ajab terus dia. Nanti besok kalau susah dia nangis itu. Nanti siapa yang ngasih duit sama dia, itulah teman saya yang terbaik. Saya gak akan lupakan. Udah stres, orang stres. Bayangin, masa dia ngomongin... Rekomen ya kalau kalian mau liburan untuk saat ini, saat pandemi, dengan peraturan yang di negara kita yang aneh, lucu, nggak jelas gitu kan. Aku rekomen. No. Indonesia itu aneh, lucu, dan gak jelas. Coba kalau saya buat begitu. Indonesia aneh, lucu, dan tidak jelas. Wah, pasti kalian itu pantatnya kepanasan semua. Karena kenapa? Karena hanya kita beda agama. Tapi orang-orang yang mengaku punya agama kalian kelakuannya kayak setan. Dia di negara orang bilang begitu gitu. Dia itu di sana itu membuang uang yang uangnya juga untuk orang-orang miskin di sana gitu. Lihat sih hidup si Wegom di Singkawang makan aja piringnya itu kerakan, makan di emper-emper, tapi gayanya aduh
Itulah halusinasinya di situ si Wegom. Negara Indonesia lucu, nggak gitu. Karena si Wegom itu nggak jelas orangnya. Coba kamu pikir tuh, bilang. Bayangin tuh, negara Indonesia nggak jelas, lucu dan aneh. Lucunya di mana Wegom? Anehnya di mana? Yang aneh itu lu. Tahu nggak si Wegom itu nggak ada yang mau, dia takut ketemu cowok karena makinya nggak ada, cuman dipotong, lobangnya nggak ada dek. Makanya dia nggak laku-laku, cuman dia bilang, aduh gue ketemu ini artis ini, aduh gue ketemu jazz ini. Ngomong dari dulu juga di Bali juga, aduh gue ini ada nih 4 orang nih yang nyayangin. Ternyata cowok-cowok bohongan semua. Cowok-cowok halusinasi untuk saking udah stres semua dibuat konten. Yang katanya mau jadi laki lah, yang mau kembali jadi laki lah, pakai peci lah. Aduh Wegom. Makanya hidup lu itu susah. Nanti sebentar lagi nangis itu. Nanti siapa yang ngasih dia bilang temen dia sepanjang masa. Kalau udah dapat duit lagi nanti dia bilang temennya sepanjang masa. Indonesia itu aneh, lucu. Coba kalau saya ngomong begitu, Indonesia itu aneh dan lucu dan gak jelas. Gak jelasnya di mana Wegom? Yang gak jelas itu lu, status lu itu gak jelas. Kehidupan lu itu gak jelas. Kesana sini numpang makan. Udah malu, gue sih malu kayak gitu. Coba tuh kalian tuh omongin, kok dia ngomong begitu? Yang gak jelasnya di mana? Indonesia yang anehnya di mana? Di mana anehnya Indonesia di mana? Gak jelasnya Indonesia di mana? Lucunya Indonesia di mana Wegom? Dancok lo ya. Si Wegom itu marah karena Juli upload. Siapa mereka? Pada ngelontong semua dek. Websitenya kemarin ketahuan sama Juli di Dubai. Nggak sempet Juli screenshot, dihapus sama dia. Kalau si Tatum masih tuh, si botak itu masih ngeskor. Kalau nggak itu, mau kerja apa si Tatum? Coba dia tuh diem aja dari dulu. Udah dia bisa ngelontong terus. Sekarang udah malu. Soknya paling wow, ternyata ngelontong. Sekarang orang-orang yang dulu bilang, oh Julia lu takut ya sama si Tatum. Ngapain Juli takut sama pelacur yang gak jelas, tinggalnya juga ilegal. Kerjaannya gak ada. Kadang kalian itu hanya bicara gak pakai otak. Kadang kalian ini sekolah gak sih? Kalau ngomong itu kadang-kadang ngaco gitu. Juli itu ke Amerika itu sendiri sayang. Ngapain saya takut sama banci-banci, sama waria-waria yang gak jelas, yang saya gak kenal. Tapi kok kalian bilangnya gitu, kan aneh kan? Aneh. Aneh banget. Brad Pitt. Ingat nggak si Wegom ngomong, oh gua ini ada pacar orang dokter Australia. Duh, gua ini betul-betul di ini katanya mau dibawa. Padahal itu tamu ngelontong dia di Bali. Katanya dia mau ngelamar visa Australia terus terus nggak jadi karena ini pandemik. Ternyata visanya ditolak bukan karena pandemik. Tahu nggak? Si Wegom waktu
perlombaan ini waria di Thailand, apa dia ngomong bahasa Inggrisnya? Saya benci Indonesia karena Indonesia itu sama transgender nggak fair. Saya nggak bisa masuk TV, kata dia. Kalian mana ngerti itu? Kalian kan bisanya dia was kelihatannya bahasa Inggris. Padahal itulah artinya. Kan goblok itu. Dia ngomongnya begitu itu di waktu konten itu. Ya mana kepake. Dia hidup di Indonesia sebagai transgender. Dia bilang Indonesia membenci dia. Dia bilang TV-TV di Indonesia nggak suka sama transgender. Buktinya itu hampir 70% yang kerja-kerja di TV-TV itu semua dari presenter segala macam LGBT. Itu si Wegom itu nggak ngerti di mana posisi dia mau bicara itu nggak ngerti sama. Yang penting gue dapat makan, terus itu aja sama dia. Sampai kapanpun dia akan sendiri, nggak akan. Mana mau lelaki mau ngawinin dia nggak ada tempe, lobangnya nggak ada sayang, dia lobangnya nggak ada, gimana? Harus operasi lagi, makanya dia stres. Kamu kalau manusia nggak bisa merasakan apa itu kayak kamu itu ya, apa namanya itu, ngomongnya apa sih, kalau kamu kan kalau ngencrot itu, kalau biar Julinya kelihatan sopan deh sama si Sam, karena Sam lagi di kerja. Kalau kamu ngencrot tuh kan ada limaksnya ya, enak, rasa enaknya itu. Aduh, abis kalau kamu misalnya keluar gitu kan, apa kalau kamu ejakulasi itu kan keluar tuh enak, merasakan seger gitu. Kalau perempuan kan masturbasi, kalau lelaki kan ngocok. Kan kalian kelihatan, nah si Wegom itu udah nggak bisa lagi. Dan spermnya itu udah habis, udah dipotong, udah hilang. Nggak bisa. Disitulah dia, cuman dia nggak sadar. Julie ini orang medikal ya, tahu. Cuman Julie itu nggak mau membuka rahasia-rahasia apa itu transgender, transseksual, crossdresser, transvestite. Karena biar aja mereka hidup-hidup mereka gitu. Udah males ngasih pendidikan, ngasih ilmu. Males, biar aja. Toh orang bisa nganuin hidup sendiri. Udah nggak bisa lagi. Keluar itu si sperma itu si Wegom udah nggak bisa. Makanya stres. Nggak bisa dia. Nggak bisa ngerasain lagi itu. Pasti dia tiap malam itu nangis dan menyesal. Nggak bisa. Nggak bisa merasakan apa nikmatnya apa itu ngocok itu sebagai laki-laki. Udah nggak bisa lagi si Wegom. Udah nggak bisa. Makanya kesana sini berantem, ngusilin orang. Julie tentu dong sama dia mah nggak sebadan. Julie seumur dia itu udah, Julie di Amerika umur 32 udah punya rumah sayang. Saya di Amerika umur 32 karena waktu saya umur 26 di Amerika saya pernah dengar Bill Gates. If you are living in America, you have opportunity to live and to own property. No matter where you're from, or immigrant, or you stay here illegally, as long as you do good and stuff, no worry. There is opportunity for you to get a property in America. Tapi orang kalian nggak tahu, loh, kok si Julie itu green card nggak punya, ini nggak punya, kok bisa punya properti? Yang ngomong itu karena nggak tahu orang luar negeri. Hanya pakai pantat ngomongnya. Sambil pura-pura jadi agamis. Ngomongnya gini, nggak ngerti. Dia nggak ngerti. Dan kalian percaya gitu. Contohnya, oi, bayar utang. Nah, tapi mereka nggak tahu utang siapa gitu. Begitulah orang Indonesia. Gitu deh. Seluruh dunia tahu lahir Desember dijadiin September. Nama dirubah-rubah. Aduh, percaya aja orang mau cari view. Aduh. Lihat aja dong di Facebook saya.
di apa itu di Instagram saya. Itu kan waktu saya kasih hadiah ulang tahun tanggal berapa, bulan berapa, saya lahir tahun berapa, kan ada semua di informasi di situ. Kenapa kalian kasih informasi salah? Itu kan lucu kan? Indonesia itu lucu, aneh, dan gak jelas. Coba itu si Wegom bilang begitu. Mana mikir itu, karena ngomongnya, karena lobangnya udah gak ada, labung bawahnya udah gak ada. Dan lobangnya itu juga kan harus dikasih ini lotion terus itu, supaya lobangnya ini tetap ada, nggak nyatu. Jadi stres dia, lobangnya nggak ada. Makanya si Wegom ngomong, aduh gua ada pacar ini, tungguin. Dia itu kalau ketemu laki, cuman dia isep, udah. Dia pura-pura jadi perempuan, isep. Dia bilang, oh saya kan muslim, nanti kita kawin aja, pecahin perawan gitu. Padahal memang nggak bisa dipecahin. Itu si Wegom. Gitu, makanya nggak bisa si Wegom. Cuman dia pura-pura aja, aduh ini pacar gua. Ini kemarin tuh, duh gua ini ada 4 orang ini yang mauin gua. Ini ada foto-fotonya. Padahal tuh bohong semua, bohong. Makanya dia tuh banyak kena ajab hidupnya si Wegom itu, banyak bohong. Banyak bohongnya si Wegom. Kelihatan kalau dia berbohong, mukanya itu udah lakinya keluar gitu, mukanya itu marahnya itu kelihatan. Itu waktu ngomong sama si Gembel tuh kan, ngomongin Juli itu kan dia sampai udah serem gitu, muka lakinya keluar langsung. Indonesia nggak jelas, aneh, dan peraturannya aneh, nggak jelas, nggak nyata katanya. Tuh bilang dong sama si Wegom, viralin dong. Maksud dia apa kayak gitu? Kalau dia dipanggil polisi ditanya itu apa? Yang nggak jelas Indonesia di mananya Wegom? Sejak kapan Wegom orang Singkawang manggil emak bapaknya papa mama? Hanya si Wegom. Orang tua mana yang mampu nggak mau nyekolahin anak? Mau dia anaknya bencong, mau sekolah itu nomor 1 sama orang tua. Tapi karena miskin, nggak bisa sekolah. Cuman si Wegom bilang, gua yang pilih nggak mau sekolah. Tak usah buat-buat cerita Wegom, tak usah. Lu itu miskin. Miskin, orang-orang yang miskin susah. Sekolah itu susah. Sekolah itu mahal, dari dulu juga sekolah mahal. Belum buku, pakaian, segala macem. Jadi jangan alasan lu tamat SD pilihan lu. Seolah-olah bapak emak lu itu udah modern. Emak bapak lu itu Wegom orang kampung. Tahu, orang kampung. Tak usah manggil mama papa deh. Gua aja yang di Indonesia, hidupnya selalu di kota, manggilnya ayah ibu. Lu sok mama papa. Mama papa gue itu kaya, gue aja yang milih gak mau sekolah. Tamatan SD gue udah gak mau sekolah. Lu jangan bohong. Gak ada orang tua, apalagi zaman dulu itu orang tua keras. Lain dengan orang tua sekarang. Karena banyak info udah dikasih tahu, dulu gak ada. 20 tahun lalu Wegom gak ada medsos. 2004 itu Yahoo udah ditutup semua, udah nggak ada karena adanya apa itu trafficking, udah nggak ada lagi. Dan YouTube pun waktu itu berdiri 2014 apa ya, waktu Facebook ditemukan sama Mark Hamburger, itu pun tahun berapa ya, tahun 2016 sistem lagi kerja. Jadi jangan buat-buat cerita.
Mama papa gue tinggal nanya sama gue mau sekolah apa enggak. Kalau enggak sekolah, keluar dari rumah. Gue pilih keluar. Lu cerita itu dari mana? Cerita opera. Wegong, lu itu udah miskin sepanjang masa. Mau lu gimana udah miskin sepanjang masa, nggak ada yang mau lelaki sama lu, nggak ada. Lu nggak ada tempe, nggak ada. Lobangnya nggak ada, Wegom. Jadi jangan bohong-bohong deh. Oh, ini pacar gua ini DJ gua mau ketemu DJ ini tapi gua tolak. Ke rumah orang gua tolak. Karena kalau lu ke rumah orang itu lu nggak bilang lu nggak ada tempe, lu dibabar habis. Apalagi lu di negara orang. Makanya jujur, honest itu sangat penting. Kejujuran itu, honesty is trust. Untuk orang living, itulah kunci saya di luar negeri itu, honesty. Saya nggak punya apa-apa, honesty, orang percaya, kasih saya kepercayaan gitu. Jadi lu jangan mama papa gua dulu, mama papa perut lu itu di Singkawang dulu. 15 tahun lalu yang namanya Kalimantan, Singkawang, Banjarmasin atau Makassar apa dulu jarang dijamah orang, Wegom. Karena pemerintahan dulu waktu Soeharto itu yang difokuskan Jawa sama Jakarta, Jawa, Jakarta, Sumatera. Nggak ada lain, ujung-ujung sana itu nggak. Jadi orang-orang Indonesia itu merasa orang-orang Kalimantan, Makassar itu seperti orang-orang pedalaman. Tapi sekarang lihat, dengan Jokowi semuanya. Malah banyak orang Kalimantan sekarang di media sosial. Malah banyak orang-orang dari NTT, dari mana-mana itu sekarang. Udah terbiasa sekarang. Dulu mana ada yang begitu, Wegom? Nggak ada. Jadi lu jangan sok buat cerita terus, apalagi ngusulin gua ini nggak ada level. Lu aja mamerin Gucci bekas. Tas Gucci itu bukan asli, gua tahu yang asli. Itu mungkin punya temen lu beli. Kapan lu pernah, lu ada ini, ada video, biasanya kan lu beli, tuh paling lu beli baju di Zara yang lu omongin. Coba lu pernah ke toko Gucci? Nggak pernah kan? Kalau gua mah ke toko Valentino, ke mall itu udah sering di Seattle. Nggak ada, Cong, tiba-tiba lu punya Gucci. Nggak ada, lu beli di mana Gucci? LP lu beli di mana? Toko mana di Indonesia? Ada nama lu di LP. Kalau nama gua ada, Cong. Jadi tak usah lah. Sok-sok ini apalagi sih itu. Si Gembel itu. Kalau si Gembel itu di Eropa itu banyak second hand. Saya itu dikasih tahu sama si ini. Si Tigler itu. Tiara si Tigler itu. Dia itu kan yang ngenalin saya sama si Warweor. Tadinya kan saya nggak tahu, lama-lama saya akhirnya ladenin karena kalian suka menghujat. Sekarang tanya sama si Wegom. Wegom, maksud kamu bilang Indonesia itu nggak jelas, lucu dan aneh itu di mananya? Kamu kan tinggal di Indonesia. Apalagi kalau kamu tinggal di luar negeri, tinggal di Indonesia aja kamu begitu bicaranya. Jangan kalian omongan mereka di media sosial itu ngomong. Buktinya apa? Juli punya utang. Utang sama siapa? Ke siapa? Hanya karena Warweror ingin punya temen ke Warweror supaya dia Warweror terus, jadi kumpul Warweror buat cerita. Gitu. Jadi kalian jangan mau ditipu-tipu. Sok mama papa kentut. Mama gayanya, aduh, Wegom. Udah kelihatan lu itu di Singkawang orang susah. Piring mak bapak lu aja itu udah karatan. Jadi tak usah ngurus-ngurusin. Saya di Amerika, sekarang ini saya lagi di negara yang termahal di dunia nomor 1. Indomie aja $3 satu. $8 gas per liter. Bayangin 1 liter itu
hampir 100.000. 100.000 lebih. $8 jadi berapa? 110. Tuh, 1 liter ya. Di Israel. Dan masuk Israel pun gak gampang. Mau kamu tuh warga negara apapun, apalagi saya orang Indonesia, gak gampang. Tapi saya bisa. Kenapa? Karena background saya baik. Dan saya pun itu harus menghadapi banyak surat ya, tanda tangan ini, tanda tangan itu. Untunglah si Semi yang membantu saya dekingan. Walaupun kalau background saya jelek, mau si saya membantu gimana nggak bisa, namanya hukum sama hukum. Di sini pun orang-orang Filipina yang kerja di sini sebagai caregiver ya, yang dikirim dari Filipina, mereka nggak bisa tinggal selamanya di sini. Walaupun mereka kawin punya anak, mereka harus pulang lagi. Ini negara ketat ini. Karena banyak sekali orang-orang pinter di sini. Makanya disirikin. Orang-orang di Middle East seperti Arab, Iran segala macam benci Israel tuh karena orangnya pinter-pinter di sini. Orang tuanya itu menyekolahkan anak, itu yang utama. Orang Yahudi itu yang penting pendidikan dulu sama anak, dia nggak peduli. Kalau orang-orang kita, orang-orang Indonesia kan banyak ngurusin orang. Kalau orang Yahudi nggak, mereka sekolah. Anak-anaknya itu udah sekolah. Kawin umur sekian, ini sekian. Jadi nggak ada orang Yahudi di luar negeri itu susah. Apalagi di negaranya nggak ada. Dan pengemis pun di sini nggak boleh. Sosialismenya tinggi. Pajaknya tinggi. Kamu beli mobil di sini harga 30.000 US dollar. Kamu bayar 60.000 US dollar. 100% tax, no exception. So jadi nggak sembarang di sini. Yang orang tinggal di Israel nggak sembarang. Terus kamu ngejelekin Indonesia dibandingin sama Turki. Turki itu negara miskin. Miskin. Kamu lihat orang Turki yang udah umur 40, 60. Cowoknya. Pada ngelepek. Karena gak ada vitamin sayang. Anak-anak muda mah cakep-cakep kalau umur 25, 30. Nah, lihat kamu orang-orang Turki yang udah 40, 50 cowoknya. Gak ada yang ini pada lempem semua. Gak ada gizi. Mereka itu gak ada gizi. Di luar negeri pun mereka gak bisa hidup. Kecuali di negara-negara Muslim. Di Amerika apa orang Turki? Gak ada. Gak bisa. Di sini pun mereka hanya dagang. Bukan ngecilkan ya, itu memang begitu. Jadi lihat background dulu, jangan asal kamu ke sana, kamu nggak lihat. Indonesia jauh lebih kaya dari Turki. Dari 20 tahun lalu sampai sekarang Indonesia oh itu si Rory kesini tuh. Juli mau kasih makan dulu ya. Rory, wait, I give you bread.